Di hari ulang tahun ke-33, Poltekad telah menciptakan beragam inovasi yang menjadi bukti bahwa kreativitas mahasiswanya mampu menjawab tantangan kemajuan teknologi terkini, bahkan berhasil mencetak prestasi nasional di bidang teknologi militer. Pada peringatan Hari Ulang Tahun TNI ke-76, Presiden Joko Widodo mengamanatkan TNI untuk selalu menunjukkan profesionalisme dalam setiap penugasan, memanfaatkan teknologi dan ilmu pengetahuan termasuk alutsista. Poltekad sebagai lembaga pendidikan vokasi satu-satunya di bawah TNI Angkatan Darat berdiri sejak 7 Oktober 1988. Tepat di usia 33 tahun ini, Poltekad dapat menjadi Center Army of Technology di Indonesia dengan beragam inovasi dari karya bintara mahasiswa. Teknologi terus berkembang seiring dengan perkembangan zaman dan kita dituntut untuk bisa beradaptasi dengan perkembangan zaman melalui beragam inovasi yang dapat kita ciptakan. Nah, seperti yang ada di Poltekad, tepatnya di Kota Batu, Jawa Timur, beragam inovasi dibuat oleh para bintara mahasiswa di sini. Seperti apa? Langsung aja kita lihat. Siswanya dari seluruh Indonesia, berpangkat bintara, dan dia outputnya selama 4 tahun itu tugas akhirnya harus membuat alat-alat seperti yang terlihat di belakang ini. Ini alat murni buatan mereka, namun jangan dilihat dari segi estetika, tapi minimal dia fungsinya sudah bekerja. Poltekad menjadi gudang harta karun inovasi teknologi alutsista militer yang lahir dari pemikiran cemerlang para prajurit bintara mahasiswa, di antaranya robot tempur hingga rompi anti peluru. Latar belakang pembuatan rompi anti peluru pada saat ini, body armor konvensional itu kan terbuat dari serat sintetis, di mana serat sintetis yang kita kenal adalah Kevlar yang masih cukup mahal dan harus impor dari luar negeri. Selain itu tidak ramah lingkungan. Maka saya mencoba menggunakan serat alam karena ramah lingkungan, dan saya berusaha untuk bagaimana memperkuat serat alam itu dengan cara treatment serat alam, dan kita kompositkan dengan suatu bahan pengisi namanya hologlass microsphere, yaitu sebuah bubuk kaca yang mempunyai kekuatan yang bisa meningkatkan densitas. Selain itu juga kami menggunakan serat karbon ya sebanyak 10 lapisan, di mana ketebalan dari rompi anti peluru level 3A ini adalah dimensi 25-30 dan ketebalan 2 cm. Kami membuat automatic MIG welding robot ini sebagai pengganti tenaga manusia dalam proses perbaikan dan permajaan alutsista di jajaran TNI Angkatan Darat. Untuk cara kerja sendiri, karena alat ini bersifat robotik dan sudah terintegrasi dengan microcontroller, jadi kami pertama memasukkan data kebutuhan berdasarkan proses pengelasan itu sendiri. Jadi meliputi ketebalan bahan yang akan dilas berapa, posisinya seperti apa, terus untuk lebar pengelasannya berapa dan panjangnya berapa kita masukkan. Terus kemudian alat itu berjalan dan berhenti secara otomatis. Seragam tempur berbasis elektro ini melengkapi atau menginovasi alat-alat peralatan yang sudah ada ini. Kita tambahkan fitur teknologi, di mana fitur-fitur ini berguna untuk mendukung tugas pokok TNI. Gamat Elektro merupakan seragam tempur TNI berbasis elektronika untuk melaksanakan tugas operasi pertempuran jarak dekat.
Night vision scope digunakan untuk memanipulasi gambar yang ditangkap kamera untuk dapat membedakan antara lawan dan pasukan kawan di kegelapan menggunakan metode convolutional neural network untuk mengidentifikasi objek manusia dengan jarak maksimal 6 meter. Kemudian wireless sensor network digunakan untuk monitoring koordinat dari sebuah pasukan untuk membantu prajurit pada saat melaksanakan penugasan daerah rawan di perbatasan. Hal menarik lain dari inovasi ini yaitu smart charging with stepper, generator mini portable berskala kecil menggunakan motor stepper yang dipasang pada sepatu PDL TNI guna menghasilkan energi listrik kontinuitas dari gerakan langkah kaki ketika berjalan atau berlari. Bahkan roket atau bazooka lawan tank. Kenapa di situ turun? Adapun robot tempur Poltekkad ini bisa melaksanakan dua fungsi, yaitu mendukung OMP atau operasi militer perang dan operasi militer selain perang. Maka robot tempur ini didesain dengan beberapa fitur, yaitu pertama dilengkapi dengan 2 peluncur roket Estelanza, yang di mana kita tahu bahwa cara penembakannya selama ini menggunakan personil. Dan ini sangat berisiko, oleh karenanya dibutuhkan alat yang bisa mengurangi faktor risiko terjadinya korban dari pihak manusia. Dan kedua, robot ini juga ditambahkan dengan fitur senjata SS2, yaitu senapan. Dan fitur ketiga adalah mendeteksi medan ranjau. Yang selama ini kita mendeteksi medan ranjau itu masih menggunakan dengan cara konvensional. Robot ini juga dilengkapi dengan kamera termal, sehingga bisa difungsikan untuk operasi malam hari. Saat roller memendek, seluk memendek itu berarti mengangkat roda secara vertikal. Kemudian saat pemasangan roda, lubang velg ke baut pada tromol, kita menggunakan motor elektrik yang kita pasang di roller tersebut untuk memutarkan roda tersebut. Jadi saat pengepasan lubang baut pada tromol itu tidak perlu secara manual, tapi kita bisa laksanakan secara otomatis. Untuk spesifikasi dari alat tersebut yaitu menggunakan 2 motor DC, satu berkapasitas 250 watt, yang kedua untuk bagian sliding menggunakan motor daya 900 watt. Jadi dari alat ini bisa mengangkat beban mulai dari 250 kg sampai 500 kg dengan diameter roda minimal 1 meter hingga 2 meter. Karya-karya tersebut menjadi bukti bahwa kreativitas dosen maupun bintara mahasiswa Poltekkad mampu menjawab tantangan kemajuan teknologi terkini.